Timur Tengah kembali membara. Dalam rentang waktu kurang dari 72 jam, kawasan yang sudah lama menjadi bahan bakar ketegangan geopolitik global itu kini resmi memasuki babak paling gelap dan paling berbahaya sejak Perang Teluk. Iran, dalam amarah yang meluap setelah kematian pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei, menghantam Israel dan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dengan gelombang serangan rudal dan drone yang menurut Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, merupakan operasi ofensif paling dahsyat dalam sejarah Republik Islam Iran. Di balik deretan angka dan statistik militer yang terus diperbaharui setiap jamnya, terdapat sebuah fakta yang membuat para analis pertahanan di seluruh dunia berhenti sejenak dan menelan ludah. Satu rudal Iran berhasil menembus 20 rudal pencegat yang ditembakkan sistem pertahanan Israel dan tetap melaju menghantam sasarannya di wilayah tengah Israel. Sabtu, 28 Februari 2026, dini hari. Langit Teheran menyala bukan karena fajar, melainkan karena rentetan ledakan yang menjadi pembuka bab baru sejarah Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa warga sipil. Namun serangan itu tidak hanya merobohkan infrastruktur. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikonfirmasi gugur akibat serangan rudal AS Israel terhadap tempat kerjanya. Menyusul wafatnya Khamenei, pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung selama 40 hari dan libur kerja selama seminggu. Kematian Khamenei adalah titik balik. Bagi Iran, ini bukan lagi sekedar konflik bersenjata. Ini adalah soal kehormatan, kedaulatan, dan keberlangsungan Republik Islam. IRGC secara resmi mengumumkan dimulainya operasi ofensif paling dahsyat dalam sejarah Republik Islam Iran, menyusul konfirmasi kematian pemimpin tertinggi berusia 86 tahun tersebut. Dalam pernyataan keras yang disiarkan kantor berita Fars, IRGC bersumpah akan menghukum para pembunuh Khamenei tanpa ampun. Kurang dari 24 jam berselang, sirene peringatan serangan udara meraung di sejumlah kota Israel sekitar pukul 10 waktu setempat. Warga diminta segera berlindung ketika militer Israel mengkonfirmasi adanya gelombang rudal yang bergerak menuju wilayah negara tersebut. Tidak berhenti pada satu gelombang serangan, gelombang ke-6 serangan rudal dan drone ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di kawasan ini kemudian dilancarkan oleh IRGC, diarahkan ke 27 titik, antara lain pangkalan udara Tel Nov di Israel Tengah, markas besar Angkatan Darat Israel, dan sebuah kompleks industri militer di Tel Aviv. Skala serangan ini tidak hanya menghantam Israel, dentuman keras terdengar di Dubai, Uni Emirat Arab, Doha, Qatar, dan Manama. Kementerian Pertahanan UEA menyatakan bahwa Iran menembakkan 137 rudal dan 209 drone ke wilayahnya, menyebabkan api dan asap membubung di sekitar bangunan ikonik seperti The Palm dan Burj Al Arab. Insiden juga dilaporkan terjadi di Bandara Dubai dan Abu Dhabi dengan 1 korban jiwa tercatat. Konflik bilateral yang selama ini hanya melibatkan 2 aktor utama, kini berubah wujud menjadi krisis keamanan kawasan yang nyata. Di antara semua fakta mencengangkan yang muncul dari eskalasi terbaru ini, satu laporan paling mengejutkan para pengamat militer global. Sebuah rudal Iran berhasil menembus 20 rudal pencegat yang ditembakkan sistem pertahanan Israel dan tetap melaju menghantam sasarannya di wilayah tengah Israel. Ini bukan kegagalan biasa, ini adalah demonstrasi kemampuan yang secara eksplisit menantang seluruh logika sistem pertahanan berlapis yang selama ini diandalkan Israel. Untuk memahami betapa luar biasanya pencapaian ini secara teknis, perlu dipahami bagaimana sistem pertahanan udara Israel bekerja. Iron Dome adalah sistem pertahanan udara multifungsi yang mampu mencegat roket, artileri, mortir, dan senjata berpanduan presisi, serta dapat melibatkan beberapa target secara bersamaan. Iron Dome diderakkan dalam pertahanan berlapis bersama dengan sistem pertahanan rudal David Sling dan Arrow yang dirancang untuk ancaman jarak menengah dan jarak jauh. Namun sistem pertahanan berlapis inilah yang kini terbukti bisa ditembus.
Menurut analisis dari berbagai sumber militer, Iron Dome memiliki kapasitas terbatas dalam menghadapi volume serangan yang besar secara simultan. Jika jumlah rudal dan drone yang masuk melebihi kemampuan pencegatan sistem, maka beberapa proyektil dapat lolos. Taktik ini digunakan oleh Iran. Namun satu rudal yang berhasil menembus 20 pencegat bukan semata soal volume. Ini soal teknologi dan taktik. Para analis menduga rudal tersebut menggunakan kombinasi manuver penghindaran tingkat lanjut, kecepatan hipersonik, atau desain hula wedak yang mampu bertahan meski diintersepsi secara parsial. Selain keberhasilan menembus sistem pertahanan, serangan Iran terbaru dilaporkan mencakup penggunaan amunisi klaster, kategori senjata yang telah lama menjadi kontroversi dalam hukum internasional. Amunisi cluster atau cluster munitions adalah jenis senjata yang dirancang untuk melepaskan puluhan hingga ratusan sub-amunisi yang lebih kecil, sering disebut bomblet, di area yang sangat luas. Satu rudal atau bom cluster yang meledak di ketinggian tertentu bisa menyebar sub-amunisi di area seluas beberapa lapangan sepak bola. Efeknya, daya darusak yang luar biasa terhadap target manusia dan infrastruktur di area yang jauh lebih luas dari senjata konvensional biasa. Yang membuat amunisi klaster sangat ditakuti bukan hanya daya hancur awalnya, tetapi efek jangka panjangnya. Tidak semua sub-amunisi meledak saat pertama kali menyentuh tanah. Sisanya tertanam di tanah layaknya ranjau darat improvisasi, siap meledak ketika disentuh, bahkan bertahun-tahun setelah konflik berakhir. Inilah yang menjadikan amunisi klaster sebagai senjata yang sangat kontroversial dan dilarang oleh konvensi tentang munisi klaster yang telah diratifikasi lebih dari 100 negara, meski Iran bukan salah satu penandatangannya. Penggunaan amunisi klaster dalam serangan terbaru ini, jika terkonfirmasi sepenuhnya, akan memunculkan babak baru dalam tekanan diplomatik internasional terhadap Teheran. Organisasi-organisasi kemanusiaan internasional seperti Komite Palang Merah Internasional atau ICRC dan Human Rights Watch selama ini secara konsisten mencemar penggunaan senjata jenis ini di kawasan pemukiman sipil, mengingat sifatnya yang tidak diskriminatif dan bahaya jangka panjangnya bagi warga sipil. Dampak nyata dari rentetan serangan ini sudah mulai terhitung. Serangan rudal balistik Iran telah menghancurkan sebuah gedung pemukiman dan sebuah sinagoge, menewaskan sedikitnya 9 orang dan puluhan lainnya luka-luka di Beit Shemesh, 40 km tenggara Tel Aviv. Rudal balistik Iran juga dilaporkan menghantam area perkotaan Tel Aviv, menyebabkan kerusakan pada beberapa gedung apartemen dan infrastruktur sipil. Tidak hanya wilayah sipil yang menjadi sasaran, Pangkalan Udara Nevatim di Gurun Negev, markas jet tempur siluman Israel F-35I Adir, menjadi target utama serangan Iran. Serangan rudal Iran juga menargetkan area dekat kilang minyak dan fasilitas petrokimia terbesar di Israel di Haifa, memicu kebakaran yang kemudian berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam api. Serangan terhadap Nevatim bukan serangan sembarangan. F-35I Adir adalah tulang punggung supremasi udara Israel, pesawat tempur generasi kelima yang selama bertahun-tahun menjadi andalan Israel dalam operasi-operasi presisi jarak jauh, termasuk serangan-serangan terhadap Iran itu sendiri. Keberhasilan rudal Iran menembus pertahanan berlapis Israel tidak lepas dari evolusi teknologi persenjataan Iran selama 2 dekade terakhir. Iran memiliki rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan hingga 3.000 km, termasuk varian Khorramshahr. Iran juga mengembangkan rudal berbahan bakar padat seperti Haji Qasem, Hebar Shekan, dan Fattah 1 yang berada di kisaran 1.400–1.445 km. Rudal berbahan bakar padat memiliki keunggulan taktis yang krusial. Waktu persiapan peluncuran yang jauh lebih singkat membuat intersepsi preventif menjadi jauh lebih sulit. Sementara rudal berbahan bakar cair membutuhkan waktu berjam-jam untuk diisi bahan bakar, rentang waktu yang cukup untuk dideteksi oleh satelit pengintai dan dihancurkan sebelum diluncurkan. Rudal berbahan bakar padat bisa diluncurkan dalam hitungan menit. Kematian Khamenei, penggunaan amunisi klaster, dan tembusan rudal melewati 20 pencegat sekaligus. 3 fakta ini, jika digabungkan, menggambarkan konflik yang telah melampaui batas-batas eskalasi yang pernah diantisipasi sebelumnya. Para analis memperingatkan beberapa skenario yang perlu diwaspadai. Pertama, dengan tewasnya Khamenei, struktur komando Iran menjadi tidak pasti untuk sementara waktu, dan ketidakpastian di negara bersenjata nuklir selalu menjadi variabel yang paling berbahaya.
Kedua, penggunaan amunisi klaster membuka pintu bagi tuduhan kejahatan warga yang bisa mempengaruhi posisi diplomatik Iran di forum internasional. Ketiga, keterlibatan pangkalan-pangkalan AS di Teluk sebagai target langsung meningkatkan resiko eskalasi menjadi konflik AS-Iran skala penuh yang jauh lebih besar dan lebih destruktif dari yang terjadi saat ini. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat dalam waktu dekat, meski sejarah menunjukkan bahwa tubuh diplomatik tertinggi dunia itu kerap terbukti tidak berdaya menghadapi konflik bersenjata yang sudah berlangsung. Sebuah rudal yang menembus 20 pencegah bukan hanya kemenangan teknis bagi Iran. Ini adalah pesan yang dikirimkan langsung ke meja perundingan yang belum ada, ditujukan kepada aktor-aktor yang belum mau duduk bersama. Timur Tengah, seperti seringkali terjadi dalam sejarahnya, kembali berada di persimpangan yang menentukan. Ke arah mana jarum jam sejarah akan bergerak? Apakah menuju deeskalasi yang dipaksakan oleh tekanan internasional atau menuju konflik total yang tidak akan berakhir dalam waktu dekat? Masih menjadi pertanyaan yang belum ada yang berani menjawab dengan pasti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.